Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangoswari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangoswari. Orang satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu, gimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang, Pak kalau kami Surin Sagani kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum, karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat, tapi yang ini utamanya saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu Pak. Nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Nah, saudara saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020. Dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak, buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat, saya ambil dulu nanti ke pengadilan, kalah enggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai
E-wallet, Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira, Pak. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.